Selamat datang di dalam hutan yang lebat dan hijau, tempat di mana proses yang kompleks dan menarik terjadi di bawah permukaan tanah. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan bentuk humus dan komunitas hewan tanah dalam dua fase perkembangan pohon spruce Noorgia pada substrat asam. Humus adalah lapisan tanah yang kaya akan bahan organik dan nutrisi. Bentuk humus dapat berubah tergantung pada fase perkembangan pohon dan kondisi lingkungan. Pada fase awal, pohon spruce Noorgia memiliki kebutuhan nutrisi yang rendah, sehingga bentuk humus yang dominan adalah mor. Mor adalah bentuk humus yang kaya akan bahan organik mentah dalam memiliki pH yang rendah. Komunitas hewan tanah memainkan peran penting dalam proses dekomposisi dan siklus nutrisi. Hewan tanah seperti cacing tanah, serangga, dan nematoda membantu memecahkan bahan organik dan melepaskan nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon. Pada fase awal, komunitas hewan tanah didominasi oleh organisme yang dapat hidup di lingkungan asam, seperti cacing tanah dan serangga yang memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan yang ekstrim. Pada fase selanjutnya, pohon spruce Noorgia memiliki kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi, sehingga bentuk humus yang dominan berubah menjadi modder. Modder adalah bentuk humus yang memiliki pH yang lebih tinggi dan kaya akan bahan organik yang telah terkomposisi. Komunitas hewan tanah juga berubah dengan peningkatan jumlah organisme yang dapat hidup di lingkungan yang lebih basah. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas hewan tanah dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan bentuk humus dan komunitas hewan tanah sangat terkait dengan fase perkembangan pohon spruce Noorgia pada substrat asam. Hasil penelitian ini dapat membantu kita memahami proses yang terjadi di bawah permukaan tanah dan bagaimana kita dapat mengolah hutan dengan baik. Data penelitian menunjukkan bahwa pada fase awal bentuk humus mor mendominasi, sedangkan pada fase selanjutnya bentuk humus modder mendominasi. Komunitas hewan tanah juga berubah dengan peningkatan jumlah organisme yang dapat hidup di lingkungan yang lebih basah. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas hewan tanah dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan memahami proses yang terjadi di bawah permukaan tanah, kita dapat mengolah hutan dengan lebih baik dan menjaga keseimbangan ekosistem. Mari kita teruskan penelitian pengolahan hutan yang berkelanjutan untuk menjadikan keanekaragaman hayati dan kesehatan lingkungan.